Makanya Bung Adian ya, saya mau respon dari dua hal. Pertama begini, kalau cara berpikir kita begitu Mbak Irma, kapan kita mau maju? Oh, itu masa lalu. Apa? Tapi ijazah masih dibicarakan sampai sekarang, sampai UGM pun ya dibicarakan dalam konteks sejarah aja. Sudah, itu sudah selesai. Apa kita bicara sekarang dan yang akan datang. Oke. Itu loh. Yang kemarin sudahlah. Anda mengatakan nggak penting gitu? Nggak penting lagi. Ternyata seluruh dokumen Gibran mulai dari SD, SMP, SMA dan kemudian sederajat tadi itu dan kemudian ada yang di Singapura ini semuanya kosong. Jadi pertanyaan saya, kalau seperti itu, yang salah calon kah atau KPU? Nah, sekarang ini kita bicara kelembagaan di dalam dokumen resmi yang seharusnya ya, ketika saya serahkan dokumen SMA, maka dokumennya SMA. Ketika saya serahkan dokumen saya adalah S1, maka dokumen saya S1. Itu yang akan diverifikasi. Hari ini adalah tidak jelas dokumennya, jantan betinonya nggak jelas. Kalau kita Budi, ini kalau pertanyaannya, kalau memang sarjananya itu kredibel dan penyetarannya sama dengan sarjana di Indonesia S1, apakah tidak itu saja yang dipakai oleh KPU, diakui bahwa itulah ijazah terakhir yang dipakai digunakan saat pendaftaran? Betul, setuju Bang Nasrian. Di sanalah proses gugur yang SMA tadi. Iya, itu di sana di sini sama masalahnya. Ternyata seluruh dokumen Gibran mulai dari SD, SMP, SMA dan kemudian sederajat tadi itu dan kemudian ada yang di Singapura ini semuanya kosong. Jadi pertanyaan saya, kalau seperti itu, yang salah calon kah atau KPU? Nah, ketika ada proses, ada kesalahan administrasi seperti ini, itu yang dikejar oleh sekarang oleh orang-orang sekarang. Nah, pertanyaan saya, itu yang dikejar hari ini. Iya, yang dia kejar ini kan kita. Pertama adalah seharusnya KPU harus dipersoalkan pertama kali dong. Nah, itu dia. Makanya hari ini KPU melakukan pertahanan diri ada menutup diri dan kemudian membuka diri lagi. Nah, kemudian setelah itu adalah karena ini terkait dengan rangkaian fufu papa sebelumnya, kejujuran, dan kemudian masalah moral, masalah etika dan segala macam. Yang itu adalah, lu benar nggak nih akun ini megang lo atau yang mendalikan fufu apa nih? Dia kan mengatakan tidak. Hari ini pun seperti itu seharusnya sebagai seorang wapres kan, harusnya menyampaikan bahwa saya itu hari ini sebenarnya tidak. Apakah benar saya SMA atau saya sudah kuliah S1 itu seharusnya sebagai sekarang ini tampilkan. Nah, hari ini adalah sebenarnya. Ya kembali ke pertanyaannya Budi. Kalau memang S1 itu kita akui adalah hal yang setara dengan sarjana di Indonesia, artinya kita tidak perlu lagi mempersoalkan yang SMA tadi gitu. Pertanyaan itu kan kalau orang yang umum menjawabnya di dalam sistem KPU atau sistem informasi ini dia tidak bisa seperti itu. Pertanyaan panas ini dijawabnya dengan PKPU. Contohnya begini, ketika misalnya contohnya hari ini gelar tersebut kosong, itulah gunanya verifikasi. KPU nanti harus berkomunikasi dengan contohnya Kementerian Pendidikan. Baik, oke karena tidak ada verifikasi faktual itu, sehingga wajar yang sejumlah kecurigaan sejumlah publik katanya ada kejanggalan itu. Tidak ada verifikasi faktual. Itu kata siapa? Faktanya tentu Pak Adi lihat gitu, bahwa tidak dilakukan. Iya, tidak dilakukan. Kata siapa? Itu terus ada. Ya. Gimana Pak Adi bisa kan tidak dilakukan kan aturannya? Sejak KPU menerbitkan keputusan 731 kita berdiskusi intensif loh di grup yang sama dengan KPU yang ada sekarang dengan teman-teman saya yang 200-an orang ya se-Indonesia KPU provinsi karena ada yang 7 ada yang 5. Ini kan KPU pusat nih. Nah, itu Pak Adi harus periksa KPU pusat dulu betul tidak dilakukan verifikasi faktualnya tidak. Nggak bisa kita karena diskusi nanti diskusi di top juga. Jadi bukan begini Pak. Maksud Pak Batul begini. Ada yakinnya di mana ini? Ada nggak aturan yang menurut aturan tidak perlu verifikasi faktual? Ada aturan itu? Bang Uco nggak baca sih. Enggak gitu loh. Ada aturannya. Ada. Wajib faktual. Faktual wajib ada. Tapi kata Pak Dia enggak ada aturan faktual. Maksudnya tadi pembicaraan di internal memberikan informasi bahwa nggak mau dengar saya menjelaskan ya begini akibatnya habis itu. Ya, halo teman-teman Layar Politik, selamat datang kembali di channel ini. Kita dikejutkan lagi oleh perdebatan panas yang terjadi di ruang publik. Sebuah dinamika politik yang semakin hari justru semakin menunjukkan titik terang mengenai berbagai kejanggalan administrasi di tingkat ketinggian negara kita. Fokus perhatian publik kali ini tertuju pada ketegangan adu argumen antara polisi senior Adian Nipitupulu dan para loyalis pemerintah yang membahas isu krusial mengenai transparansi dokumen serta keabsahan ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Masalah ini bukan lagi sekedar urusan masa lalu yang bisa diabaikan begitu saja, melainkan sebuah fondasi moral yang hukum
tentang bagaimana sebuah lembaga negara seperti Komisi Pemilihan Umum atau KPU melakukan proses verifikasi terhadap para calon pemimpin bangsa. Kita sebagai masyarakat atau rakyat yang memiliki hak mutlak untuk menuntut kejujuran akademis tersebut agar tidak ada dusta di antara para penguasa dan rakyatnya. Mari kita telaah lebih dalam bagaimana perdebatan mengenai ketiadaan verifikasi faktual ini bisa bergulir menjadi bola salju yang setiap mengancam stabilitas legitimasi kepemimpinan nasional. Jangan kemana-mana, pastikan simak pembahasan ini sampai selesai agar kita bisa melihat secara jernih kemana arah peradilan ini akan bermuara. Ya, teman-teman nalar politik, pembicaraan mengenai dokumen keabsahan ini mencuat kembali dengan sangat sengit ketika sejumlah fakta baru dipaparkan ke hadapan publik, khususnya mengenai tidak adanya kejelasan verifikasi faktual dari dokumen pendaftaran dari KPU. Jika kita melihat kembali aturan yang berlaku, verifikasi faktual merupakan kewajiban mutlak yang harus dijalankan oleh penyelenggaraan pemilu demi memastikan bahwa setiap berkas pendaftaran calon presiden maupun wakil presiden berstatus valid dan legal secara hukum. Namun situasi yang terjadi justru sebaliknya, publik disuguhkan dengan kenyataan pahit yang bahkan terdapat ruang gelap administrasi di mana dokumen-dokumen penting tersebut terkesan ditutupi atau bahkan tidak diverifikasi secara langsung ke lembaga pendidikan formal yang bersangkutan. Ya, hal inilah yang memicu gelombang kecurigaan besar dari berbagai kalangan tokoh masyarakat serta para pengamat hukum yang menilai adanya unsur kelainan atau bahkan kesengajaan untuk meloloskan kandidat tertentu demi memuluskan agenda politik kekuasaan. Teman-teman politik, dampak dari polemik ini tidak lagi sederhana karena isu-isu tersebut kini telah bergeser ke ranah hukum formal di mana senter dikabarkan bahwa persidangan mengenai keabsahan dokumen mantan presiden dan wakil presiden ini akan segera digelar di pengadilan. Ya, fenomena bapak dan anak harus menghadapi tuntutan hukum terkait integritas akademis mereka di hadapan meja hijau tentu menjadi sebuah catatan sejarah yang sangat memprihatinkan sekaligus memalukan bagi sebuah bangsa besar. Ya, kebijakan politik masa lalu yang terkesan dipaksa, termasuk di dalamnya perubahan batas usia pencalonan melalui mahkamah beberapa waktu lalu, kini seolah menjadi bumerang yang siap meruntuhkan citra kepemimpinan keluarga Solo tersebut. Konsekuensi logis dari pembuktian ini sangat berat apabila pengadilan nanti terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap pemalsuan atau manipulasi dokumen administrasi, maka tuntutan pemalsuan atau diskualifikasi jabatan wakil presiden menjadi sebuah keharusan konstitusional demi menyelamatkan marwah serta masa depan hukum di Indonesia. Ya, teman-teman nalar politik, mari kita bacakan komentar-komentar dari teman-teman kita. Ada yang berkomentar bahwa tetap adil Jokowi dan memakzulkan Gibran, segera bentuk ketidakjelasan administrasi dan hukum ilegal harus segera dibongkar oleh penegak hukum agar kualitas pengelolaan negara kita tidak semakin merosot. Ada juga teman-teman kita yang berkomentar bahwa kalau memang dari awal tidak punya ijazah yang asli dan jelas, tidak usah memaksakan diri maju untuk capres dan cawapres. Ujung-ujungnya hanya membuat kegaduhan nasional yang membuat rakyat kehilangan kepercayaan pada sistem pemilu. Ada juga teman-teman kita yang berkomentar bahwa agar bisa menghemat anggaran negara, lebih baik Mulyono dan pemilik akun Fufu Fafa itu ditempatkan di dalam sel pengasihan dan yang sama saja. Penegakan hukum jangan tebang pilih. Ada juga teman-teman kita yang berkomentar bahwa Indonesia ayo bangkit dan bersatu untuk menegakkan kedaulatan rakyat. Kedudukan sebagai pemimpin itu adalah amanah berat dari rakyat dan Tuhan, bukan sebuah hadiah yang didapatkan dan dari hasil manipulasi aturan atau kecurangan administrasi. Ya, teman-teman nalar politik, melihat rentetan peristiwa dan besarnya gelombang protes dari masyarakat, kita menyadari bahwa kejujuran dan etika moral seorang pemimpin adalah hal yang paling mendasar dalam membangun sebuah negara yang sehat. Kita tidak boleh membiarkan hukum di negara ini menjadi sekedar komoditas politik yang bisa diubah sesuka hati demi kepentingan segelintir kelompok atau dinasti tertentu. Mari kita kawal bersama jalannya proses persidangan dan pengusutan isu administrasi ini agar kebenaran dan yang sesungguhnya dapat terungkap secara terang benderang tanpa adanya yang ditutup-tutupi. Dan bagaimana pendapat kalian mengenai kelanjutan nasib persidangan isu ijazah ini? Tuliskan analis dan opini cerdas kalian di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi politik penting berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan jaga terus semangat persatuan kita. NKRI harga mati. Sampai jumpa di video selanjutnya.